yang paling penting menurut gue gitu ya, ketika buka buka bisnis apapun sebenarnya, menurut gue jangan duit yang dikejar sih. Desain itu kan sangat-sangat subjektif banget ya. Gue selalu menekenin ini ke semua sih, ke members di Thinking Room juga, ke klien kita ketika kita pitch gitu ya. Menurut kita tuh konten tuh matters banget gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Eric Wijaya. Beliau dari Thinking Room, salah satu disruptor dari Finvoke 2023. Yes. Bro Eric adalah owner dan founder dari Thinking Room atau Design Agency. Design Agency itu adalah perusahaan yang membantu branding perusahaan lain. Nah cuman biasanya Design Agency itu nyampur dengan jasa marketing, advertising, diiklanin juga sekalian, iklan online dan lain sebagainya. Kalau ini satu dari sedikit lah, nggak terlalu banyak design agency atau branding agency yang murni jadi seniman, ya memang nggak nanganin iklan, nggak nanganin marketing, memang nanganinnya adalah desain. Bro Eric, boleh ceritain nggak awal mulanya kenapa dari teknik industri, ya kan, di US ya? Yes, betul. 8 tahunan total di US, abis itu kuliah 2 tahun, pindah ke art di San Desain, Francisco. ya. Betul. Wah, hebat juga nih risetnya. Dari ini, Ivanka produsernya yang mempersiapkan. Ya mungkin awalnya gue flashback sedikit kenapa gue suka sama yang berbau visual ya gitu. Mungkin growing up di tahun 80-an gitu sebagai anak kecil yang ya gue grew up di late 70s or early 80s gitu ya. 80-an tuh sangat visual banget sih. Even nyokap gue visual gitu loh, kayak baju semakin rame, ya 80-an lo tau lah ya, baju semakin rame, rambut semakin tinggi itu keren gitu. Jadi mungkin secara gak sadar gue juga melihat itu tuh akhirnya wah semuanya tuh visual, even dari dekorasi rumah, musik gitu ya, semua visual. Jadi secara gak sadar akhirnya gue suka sama visual. Cuma akhirnya ke musik tuh ke suka musik juga, terutama musik-musik inilah ya, rock dan metal gitu. Awalnya malah mau jadi musisi gue. Bukannya gue suka, gue nggak bukan ini ya, bukan belajar musik yang gimana banget gitu. Cuma gue penikmat musik aja gitu. Ngulik musik tuh bisa ngulik gitar bisa sampai berjam-jam, berhari-hari gitu. Cuma gue tahu waktu itu pas gue lulus SMA, pas gue kuliah, mau masuk kuliah gitu ya, mau banget ambil kampus musik di MIT atau apalah gitu ya, Berklee Music School. Cuma gue tahu diri saat itu, tahun 94 kalau nggak salah. Itu tuh kaum minoritas bisa gak sih ya jadi musisi gitu di Indonesia gitu kan. Kala itu belum ada Meteor Garden soalnya tuh, belum booming. Jadi akhirnya gue tahu diri nih, ya udahlah gue ikut kakak gue aja. Kakak gue udah kebetulan udah kuliah duluan. Akhirnya gue nyusul dia di Oregon State University waktu itu, desa banget. Jadi ya udah ambil teknik industri karena kakak gue juga ambil itu saat itu. Walaupun ya dua-duanya akhirnya DO juga dari jurusan itu sih gitu. Cuma ya gue habisin 2 tahun di Oregon gitu ya, doing nothing sih. Itu bener-bener kacau banget, kayak bukan ini ya, bukan drugs, bukan obat-obatan gitu. Cuma doing nothingnya seperti doing something yang gak jelas lah gitu. Kayak oke, kita eksperimen yuk, kita gak tidur 3 hari kayak apa sih gitu. Kayak gitu-gitu loh, kayak oke kita main tenis yuk jam 3 subuh gitu. Something yang gak penting gitu. Nah akhirnya ya fast forward 2 tahun di sana gitu, gue langsung mikir wah ini kayak gue harus bergerak sih gitu, harus bergerak. Ya udah gue coba replay apa yang gue suka sih gitu dari kecil, dari SMA, SMP gitu, apa yang gue suka gitu. Akhirnya gue nemuin ini, gue pernah di SMA ini gue pernah bawa string bag tas sekolah gue. Itu tuh gue pakai tip X lo tau gak, correction pen. Gue gambarin semua logo-logo band, logo-logo brand gitu. Ternyata emang gue suka nih sama something yang bukan ilustrasi, bukan lukisan, cuma something yang lebih apa ya, yang lebih
vectorish grafik gitu loh. Akhirnya gue pindah ke San Francisco, ambil graphic design waktu itu. Karena ya gue pikir ya udahlah, ini udah saatnya gue inilah ya, coba bener-bener ngejar apa yang gue suka gitu. Ya udah pas sampai sana gue suka banget sih, bener-bener suka banget. Yang itu bener-bener walaupun kota besar ya, di compare sama kota desa itu di kota besar itu gue nggak pernah main-main sih. Gue bener-bener kayak selalu semangat untuk besok. Selalu tuh, aduh besok ada apa lagi ya, besok dosen gue ngajar apa lagi ya, besok apa yang akan gue nemuin lagi, apa yang akan gue temuin yang gue pelajari gitu. Dan gue juga seneng gitu main sama teman-teman di kelas gitu. Jadi udah 4 tahun itu tuh bener-bener sekolah beneran gitu. Jadi dan gue makin fell in love lah sama dunia itu gitu. Jadi 4 tahun gue kuliah, lulus, gue kerja 2 tahun lagi di sana. Nah terus krisis moneter 98 itu. Krisis moneter dulu. Terus 9/11 tuh, 2001 nggak salah ya. 2001 9/11. Akhirnya gue balik 2003. Nah balik 2003, gue nggak langsung ngerintis Thinking Room tuh. Gue masih mau coba kayak kerja di satu korporasi besar lah waktu itu. Cukup besar, cukup internasional mungkin, well known sampai internasional. Itu cuma 2 tahun di sana sebagai asisten to CEO lah waktu itu. Karena ya ada kenalan juga di sana. Ya udah 2 tahun kerja sana. Jadi gue di sisi klien tuh waktu itu tuh. Jadi banyak agensi yang datang present kerjaannya gitu. Jadi gue langsung mikir, setiap meeting tuh gue selalu ikut kayak agensi dari yang besar sampai kecil tuh selalu inilah ya, berlomba untuk menangkan project di sana gitu. Terus di satu hari gue pernah pas ikut meeting gue langsung mikir, kayak gue bisa nih bikin kayak gini gitu kan. Kayak gampang deh gitu kan. Ya udah di tahun kedua gue resign, langsung bikin Thinking Room di 2005. Ternyata susah men. Susahnya nggak, mungkin ini ya, lebih objektif gue mungkin kayak goal gue tuh gue mau berkarya yang bagus aja gitu. Bagus menurut gue gitu ya, kan bagus subjektif ya. Itunya sih lumayan terfulfill ya sebenarnya, lumayan dapat gitu. Cuma yang lumayan challenging itu ya itu managing bisnis kan. Jadi kan itu jadi bread and butter gue kan di sana gitu. Cuma ya lumayan sih 5 tahun pertama tuh struggling banget gitu. Cuma I enjoy the process, enjoy the apa ya, the chemistry between the team and everything ya. Lumayan oke sih. Industri agency itu kan semenjak corona ini 5 tahun terakhir ini industri yang bertumbuh pesat. Masalahnya lu udah berdiri itu dari 19 tahun yang lalu bro. Ya kan 19 tahun itu bahkan orang belum kepikir ada corona mungkin terjadi gitu. Cuman lu udah jalanin itu sesuatu yang gak gampang. Setelah masa corona nih, ada perubahan signifikan gak di bisnis lu dalam artian kultur klien tiba-tiba dia maunya jadi yang lebih murah karena sekarang banyak persaingan? Atau malah jadi lebih idealis karena sekarang brand-brand baru kompetitor bermunculan karena online naik. Jadi mereka butuh branding yang lebih serius atau seperti apa sih? Kalau perubahan signifikan sih mungkin dari kitanya dulu ya, dari as a designer, as a consultant lah bilangnya, branding consultant. Kita jadi lebih malas sih sebenarnya. Oh iya? Lumayan sih, bukan malas, punya habit yang mungkin kita udah ini ya, udah tahu celahnya nih. Oke. Ternyata work from home tuh works banget gitu. Oke. Works banget. Jadi dulu sebelum Covid, kita masuk tiap hari tuh nggak masalah gitu. Sekarang gue berasa gue masuk 3 kali seminggu, kok capek ya gitu. Sekarang kejadiannya 3 kali seminggu masuk nih. 3 kali seminggu. Lalu kan ownernya, ya lu tinggal suruh WFH. Susah ngontrolnya ya. Ya tetap perlu inilah human connection ya, perlu juga lah kalau kita. Tapi cuma 3 kali seminggu. Lu doang kali. Kita sekarang 3 kali seminggu. Semua karyawan. Iya, karena kita udah tahu WFH tuh work juga sebenarnya. Waduh. Cuma gue langsung mikir, dulu kok tiap hari kerja
tiap kali masuk kantor nggak apa-apa ya gitu. Iya. Cuma sekarang karena Males. kita udah punya celahnya sih, kita udah tahu celahnya, udah ya human kan gampang adapt juga ya, gampang Iya, adapt iya, sama iya. situasi itu gitu. Kita kan 3 tahun ya, hampir 2 sampai 3 tahun hampir Iya. bisa dibilang di rumah terus gitu. Nah habit yang itu sih mungkin yang gue juga belum tahu gimana solve-nya gitu. Gue langsung kayak mengkambing hitamkan umur gue. Mungkin umur gue udah tua ya. Jadi capek gitu. Nah, kalau dari sisi klien sebenarnya malah kita kebantu banget sih. Kita kebantu banget ketika COVID itu start di Maret 2020. Itu kebetulan ada satu project kita yang baru launch gitu, which is itu juga yang berhubungan sama digital company lah gitu ya. Jadi banyak yang lumayan curious gitu loh. Oh, ini siapa yang buat nih, siapa yang buat. Akhirnya kita banyak inquiry itu saat itu. Inquiry untuk ya udah kan, karena itu bisnis online kan sangat waktu itu lumayan ini ya. Ini gue coba baca yang lu maksudnya lu ngerjain satu portfolio klien. Ya, Oke. Ini boleh gue mention nggak? boleh. Ini Bukalapak. Betul. Oh, jadi Bukalapak itu hasil karya yang epic dari tim Bukalapak dan Thinking Room. Betul. Nah, Thinking Room nge-branding apa, logonya doang atau keseluruhannya? Kebetulan kita sampai UI UX-nya juga sih, sampai semua ya bisa dibilang kayak visual assets-nya, typography-nya, typeface-nya. Typeface-nya kita kerjasama juga sih sama satu Type Foundry juga. Lah itu, Type Foundry itu nama brand bukan sih? Bukan. Oh bukan, itu nama, Tokotype namanya. itu jenis ya? Tokotype namanya. Kita kolaborasi sama mereka juga untuk buatin satu aset fontnya buat mereka. I see. Hampir bisa dibilang ya inilah ya backbone-nya Bukalapak yang baru itu ya kita yang ya kita ya inilah, kita juga kolaborasi sama timnya Bukalapak juga sih. I see, itulah yang salah satu yang ngebantu rising up gitu ya. Lumayan waktu itu lumayan sih, kita malah sampai gue juga lupa sih, kayaknya kita lumayan kayak hiring lagi malah. Hiring orang lagi waktu itu, cuma ya nggak banyak sih ya, kita malah nambah orang, kita kalau nggak salah sedikit kasih kenaikan gaji juga ke orang-orang gitu saat itu. Ya lumayan ini sih, lumayan nolong gitu, lumayan ngebantu kita untuk apa ya, dua tahun pertama kita lumayan sibuk sama walaupun memang lebih kurang lah ya, lebih kurang banyak loadnya, cuma ada aja gitu. Lumayan kebantu sih. Desain agency itu mungkin jumlahnya sedikit, tapi gimana pun branding agency umumnya yang nanganin advertising, marketing tuh ada banyak yang nanganin desain juga. Menurut Bro, selain bisnis Thinking Room ini spesifik hanya desain, apa sih sebenarnya keunggulan utama atau USP apa, keunikan apa yang lu punya, atau bahkan hanya karena lu menang lama, gue punya pengalaman 19 tahun, atau lu ngerasa kayak, nah gue masuk ke positioning, ke Bukalapak kan bisa pakai siapa aja. Betul. Kenapa lu yang menang? Apa karena lu punya pengalaman dari luar negeri? Apakah itu benar-benar ngerubah industri gitu ya? Wah, lulusan San Francisco emang beda warnanya di sini. Ya pasti sih keunikan gue, USP gue juga rada susah sih ya untuk self claim gitu, kita yang terbaik. Cuma yang pasti sih portfolio tuh matters sih menurut gue. Portfolio matters banget. Segimana kita bisa showcasing our works to the public gitu, to the clients, to semua lah ya. Jadi kita tuh lumayan bawel sih untuk kayak sortir atau bisa ya bilangnya sortir atau inilah ya, mengkurasi portfolio kita gitu. Apa sih kita mau dilihat seperti mengkurasi, apa? mengkurasi. Ya, mengkurasi lah ya. Kita mau dilihat seperti apa sih di mata umum gitu. Itu penting satu. Mungkin ya inilah ya, love at first sight, lihat portfolio bagus, wah ini gue panggil nih gitu. Nah, itu udah masuk ke tahap pertama tuh, udah lolos tuh. Tahap keduanya sebenarnya ya kita akan present gitu. Kita akan present yang menurut kita powerful nih portfolio, kita present ke klien. Ya kita ceritain lah semua prosesnya gitu. Prosesnya gimana. Mungkin ya ini sih, kalau dari awal berdiri memang gue tuh selalu mikir gini sih, kayak desain itu kan sangat-sangat subjektif banget ya. Maksudnya
selera. Iya selera banget gitu. Lo bisa hari ini lo suka A nih, besok lo bisa suka C atau B atau yang lainnya gitu. Jadi gue selalu menekenin ini ke semua sih, ke members di Thinking Room juga, ke klien kita ketika kita pitch gitu ya. Menurut kita tuh konten tuh matters banget gitu. Jadi kita tuh sebelum execute design kita perlu tahu dulu nih, kira-kira nih konsepnya seperti apa sih? Apa sih yang mau diceritain? Ya. Kenapa sih gitu? Kenapa lo begini ini kenapa gitu? Mungkin itunya ya yang sampai sekarang tuh kita masih pertahankan, kita masih percaya gitu, masih percaya karena ya ini pengalaman gue back in 2006 mungkin ya, waktu kita klien pertama kita. Jadi zaman ya gini lah ya, namanya desainer kan pasti kita explore banyak gitu. Iya, iya. Bikin misalkan let's say bikin satu logo gitu. Kita explore sebanyak-banyaknya mungkin, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Iya. Nah ada pernah, ini kejadian nih 2006. Cork and Screw bukan? Betul, Cork and Screw. Tahu aja nih. Cork and Screw kita present nih ke mereka. Ada 10 logo itu, lebih kali mungkin ya. Terus ya udah pas di akhir presentasi, mereka nanya ke gue, kok suruh kita yang milih gitu ya. Iya Gitu juga kan, ya. Gue udah bayar lo, ya harusnya lo dong yang nentuin mana yang terbaik gitu. Udah dong, habis ya setelah itu kita back to square one lagi, back to drawing board. Akhirnya kita nemuin konsep, nemuin cerita gitu, nemuin cerita yang menurut kita ini nih menarik nih buat diangkat gitu, karena cukup relevan dengan konsep restorannya, konsep ya waktu itu kan mereka wine bar gitu ya. Pas kita present kedua langsung tuh suka gitu. Jadi kita langsung berpegangan sama metode itulah ya, walaupun ya banyak inilah ya, banyak improvementnya juga gitu seiring waktu gitu. Cuma itu yang selalu kita percaya sih, kita percaya itu kalau lo lihat presentasi kita pertama ke klien gitu ya, first preview nih ke klien pasti 60% tuh kita ngomonginnya lebih ke konsepnya sih, 40% baru visual gitu, selalu gitu. Jadi kita bawa dulu nih kliennya, kayak denger lagu aja gitu. Iya, gue ngerti. Bawa dulu bait pertama, refnya nanti di belakangan nih. Iya. Kita bawa sampai mereka believe gitu ya sama apa yang kita Iya. ngomongin gitu. Ya mostly sih ya ini ya, mostly ya banyak yang berhasil lah gitu, yang berhasil. Toh kalau yang nggak berhasil pun kayak lebih kayak teknis aja gitu. Warnanya kurang ini ya, ini apa gitu-gitu lah. Karena kan kalau ada ceritanya tuh satu goresan aja udah jadi mahal tuh. Ya kan? Yeah. Kalau lu kasih Bisa, cerita, betul. kalau lu nggak kasih cerita lu udah mau udah lu pelintir kayak apa desainnya kayak ya menurut saya kurang. Yang ini lah. Tapi karena lu ada cerita dan filosofinya itu, oh iya ya, Yeah. oh gini ya. Betul. Dan memang visualnya bagus. Hmm. Tapi gue denger tadi dari tim lu bantu rebranding Taman Ismail Marzuki. Betul. Ya tim. Ya, Maksudnya gue ngerti Taman Ismail Marzuki itu lu gimana brandingnya, maksudnya apa yang lu branding? Logonya sih, logonya sama sih. Mungkin kasusnya mirip kayak Bukalapak, cuma lebih simple lah ya, lebih kecil karena ya kita redefining warnanya tim itu seperti apa, fontnya sekali lagi seperti apa, sampai ke ini sih, sampel di social media itu gimana sih, harus gimana gitu. Itu tuh di 2000, itu gue ingat banget, gue lagi covid tuh. Tim dari ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia itu assign kita gitu untuk bantuin mereka revamp, karena kan tim itu sendiri kan emang udah secara arsitektural juga udah renovasi besar-besaran kan saat itu gitu. Sedangkan identitasnya ya kita sebenarnya nggak ubah yang ekstrim banget sih. Justru itu yang susahnya sih sebenarnya. Jadi itu lumayan ribet banget karena banyak dari petinggi-petinggi seni gitu kan ya. Kita bilang pokoknya ini kita logo yang kita ada punya tuh jangan diubah-ubah ya gitu. Akhirnya yang kita lakukan tuh lebih menyempurnakan aja sih. Menyempurnakan secara teknis mungkin ya. Bisa dibilang secara teknis kita nggak ganggu gugat, kita si pohon kelapanya kita nggak bikin jadi pohon cemara atau apalah. Cuma
Cuma ya itulah kita bikin itu lebih tepat guna aja gitu. Kan nilai historisnya kan itu mahal gitu ya. Betul. Dan itu satu kehormatan lah menurut gue, mungkin kalau di industri desain grafis lu dapat kesempatan buat nge-rebranding Taman Ismail Marzuki, itu kan icon lah Betul, buat iya. seniman gitu kan. Itu jadi sesuatu yang menarik, dan ya ini bukan self claim tapi harus diakui bahwa Thinking Room tuh salah satu yang top of mind lah buat design agency ya kan. Bisa dibilang ya mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Nah, itu jelas Top 5 lah, 19 top 19 tahun pengalaman itu udah ceritain banyak hal lah. Nggak kehitung dari 19 tahun ini berapa banyak agensi yang udah rontok. Desain agency Ya. yang itu panjang 19 tahun ngejaga. Tapi yang gue lihat berarti selain lu berhasil survive, tapi kan mungkin setelah udah 19 tahun lu akhirnya mikir kayaknya nggak mungkin nih gue terus-terusan. Mungkin tokoh awalnya lu sama beberapa teman, gue nggak ngerti. Tapi kan dengan adanya sistem dan orang baru dan segala macam, dan apalagi usia mungkin ya kan, akhirnya lama-lama ngerasa wah ini masa gue terus. Lu ngakalinnya gimana? Bener sih, kayak yang tadi lu bilang pada tumbang tuh bener sebenarnya. Kayak apa ya? Ini gue mungkin ini sih ya, cara utama yang paling penting menurut gue gitu ya, ketika buka bisnis apapun sebenarnya, menurut gue jangan duit yang dikejar sih. Karena ngejar duit ya gue bisa aja bantuin orang tua gue, usaha orang tua gue gitu. Banyak nih, ini ada 2 kasus yang ya gue nggak sebut nama temen deket gue lah ya. Akhirnya ya itu karena awalnya tuh udah ngejarnya profit gitu, profit duluan. Jadi ya udah ketika dia ya klien kan lama-lama bosan juga ya, kayak pakai servisnya dia terus, ya gue mau ganti lah sama yang lain gitu. Di tahun kedua ketiga ganti agensi, ya akhirnya wah selama ini gue nggak ada portfolio nih, cuma ngerjain ini doang, which is yang duitnya mungkin besar gitu ya. Sedangkan gue waktu itu ya karya aja yang gue kejar gitu. Misalkan ya itulah. Jadi gue balance ini gitu. Tetap bread and butter tetap perlu lah, uang tetap perlu buat operasional. Cuma kita siasatinnya ambil proyek yang segampang mungkin nih. Kayak nge-layout brosur lah, bikin kalender. Yang penting cepet, yang penting dibayar gitu. Sisa waktunya kita kerjain untuk inisiatif project. Jadi kita buat ya something ya itulah, yang kayak bikin poster, bikin instalasi apapun itu gitu. Itu buat kita menyuarakan ini kita loh gitu, ini kita. Terus apa berikutnya udah gue roadshow tuh ke kampus-kampus, nyebarin dogma ya. Ini yang bener desain nih, ini yang menurut kita benar gitu. Nah gitu. Jadi kalau menyiasati, jadi ya itu, jadi akhirnya pada tumbangnya gitu tuh. Salah satunya mungkin employee-nya jadi udah bingung gitu. Gue udah nggak ada tujuan lagi di sini nih. Udah gak ada tujuan lagi, ya selama ini gue cuma disuruh kerja bikinin project klien untuk profit kan gitu. Sedangkan kita tuh lumayan, koneksi gue awal-awal buka Thinking Room ya sama anak-anak kantor gitu, deket banget waktu itu. Udah kayak apa ya, ya brotherhood lah gitu, brotherhood ya, karena kita bahasnya ya yang sama terus tentang design belief, tentang Filosofis banget gitu. Kalau partai lu partai PDI gitu ya, ideologis banget. Ya jadi sangat filosofis, dan kita sempat malah kita kan dulu kantornya seberang Aksara nih, Aksara Kemang ya. Saking kita ngirit-ngirit duit gitu, ada satu buku namanya Banbrook Bible, itu Jonathan Banbrook, itu desainer dari UK. Itu sampai kita setiap hari tuh bacanya di bookstore itu, kita baca, kita kasih bookmark gitu, kita masukin lagi. Setiap hari gitu. Sampai satu saat saking takutnya dibeli, kita pindahin buku itu ke rak anak-anak. Ya ampun. Ya jadi kita sangat itu. Jadi ya itulah, chemistry, culture mungkin kebentuk dari sana gitu. Sampai sekarang sih mungkin ya. Cuma akhirnya gue pikir di tahun ke-10 mungkin ya, di tahun ke-10 ke-11 gue mikir ini kayak nggak bisa kayak, gue nggak mau nih ntar umur 70 masih duduk di meja meeting klien, ketemunya sama
manager level, wah itu gue dibego-begoin, gue langsung mikir gitu. Jadi di tahun 2016 atau 17, seingat gue itu bukan titik balik sih, kayak inilah ya, kayak kita berubah nih, harus berubah menjadi lebih profesional lah ya, karena ya udah 10 tahun ini kita lumayan berhasil lah gitu sama apa yang kita kerjakan. Jadi di 2017 Thinking Room tuh bukan hire, kita cari brand strategis. Oke. Jadi kita Buat diri lu sendiri. buat Thinking Room sendiri. Kita willing tuh untuk Itu cerdas banget ya. Jadi gue bilang ya udahlah, ini kita selama ini kan dari kacamata gue terus nih. Iya benar. Coba kita ini yuk, kita gandeng yuk satu brand strategis untuk liatin kita nih. Ini gue stop dulu di sini nih bro ya. Ini gue cuma mau highlight itu, kalau highlight maksudnya adalah jarang terjadi lu misalnya perusahaan audit, lu meng-hire pihak lain mengaudit perusahaan audit lu. Karena lu sebenarnya yang biasa di-hire buat ngaudit perusahaan lain. Jarang lu sebuah marketing agency yang kontak marketing agency lain buat gue mau pakai jasa lu. Itu menurut gue ya, itu butuh dua hal. Satu, kerendahan hati yang luar biasa. Yang dua, lebih ke lu benar-benar believe sama industri jasa lu. Artinya memang benar-benar se-works itu sebuah brand strategis. Lanjutin. Betul. Jadi waktu itu emang gue bilang nih sama mereka gitu, please nilai kita seadanya gitu. Lu riset tentang industri kita, lu riset tentang kita keberapa sih sekarang sih? Top berapa sih? Top 5 atau udah top 20 atau berapa ini gitu. Ya udah, jadi kita hire mereka untuk ini, untuk benar-benar ngerjain itu semua gitu. Nah ternyata pas mereka present, mereka bilang ya masih sih, sebenarnya masih ada masih sih, gue punya satu, gue bilang ya masih ada di urutan ketiga nih. Kalau di kota ini urutannya ke-5 gitu kan. Saingannya lokal apa internasional nih? Lokal semua. Okay. Emang waktu itu konteksnya lebih lokal ya. Cuma ya ada satu studio yang top of mind banget waktu itu tuh. Ya udah gue pikir ya udah kita harus gimana deh gitu. Ya udah di interview satu-satu semua anak-anak kita gitu. Oke. Akhirnya keluarlah satu strategi yang menurut gue ya berhasil. Oke, gitu berhasilnya lebih ya, akhirnya gini, gue langsung mikir salah satu strategi itu adalah gue udah harus delegate. Jangan lagi ya contohnya lah ya, kayak Instagram account Thinking Room, jangan lo yang pegang lagi. Harus dari orang yang ya satu lebih muda mungkin ya. Soalnya dulu Instagram Thinking Room tuh tiba-tiba ada personal posting gue lah gitu. Jadi harus dipisahin nih. Jadi waktu itu ketika itu gue langsung buat Instagram pribadi tuh. 2017 baru ya? Iya baru 2017 ya 16 akhir lah. Karena udah lumayan susah pas lagi mau berpisahnya gitu ya. Ya udahlah nggak apa gitu. Jadi udah diarsip semua tuh yang posting lama ya. Nah salah satu poin juga yang menarik gitu ya dari si brand strategis ini bilang gitu, kalian tuh punya banyak peluru banget sebenarnya, cuma nggak pernah kalian kasih lihat. Oke. Gitu. Jadi tuh memang kita portfolio banyak banget saat itu ya, udah 10 tahun kan. Cuma banyak banget yang orang nggak tahu nih, lu pernah buat ini. Jadi kita waktu proses tektokan itu kita kasih lihat semua kerjaan kita kan. Gila, ini bagus banget, cuma nggak pernah kelihatan. Ini bagus banget, nggak pernah kelihatan gitu. Ya udah akhirnya saat itu ya udah gue pribadi bikin delegasi lah ya, lebih kayak trust ke anak-anak ini gitu. Oke, lu jalanin ini ya, lu tolong jalanin ini. Terus yang ngedirect udah lu nih sekarang nih. Kalau marketing ya udah nih lu aja gitu. Jadi itu lumayan ini sih, lumayan awal ya. Setelah gue dengar dari semua resultnya si strategis itu kasih, lebih gampang untuk gue lepas gitu. Karena gue pikir wah gue nggak bisa lagi nih kayak gini gitu, harus ini. Cuma ya itu pro kontranya gitu ya. Ketika kita akhirnya berubah gitu, banyak penggemar lama nih yang kecewa gitu. Ya kayak inilah ya, kayak band gitu ya, band setelah album 2 jadi komersil nih gitu. Iya. Ya cuma gue nggak bisa lah, gue nggak bisa keep the environment, the culture seperti dulu lagi gitu. Walaupun core culture-nya masih ada gitu. Tapi dari kalimat itu aja gue bisa nangkep bahwa design agency lu udah kayak kultus ibarat kata ya. Karena ya
biasanya desain agency itu jangankan penggemar, nyari klien aja susah, apalagi nyari penggemar. Ngapain desain agency punya penggemar? Tapi lu sampai bisa masuk sebagai praktisi, bisa masukin dogma atau warna aliran style lu ke kampus-kampus itu juga sesuatu. Nah, gue jadi penasaran pandangan lu dari sisi ya yang jauh lebih senior di desain agency dibandingkan rata-rata desain agency yang lain terhadap AI. Karena kalau sekarang gue ngomong AI itu pandangannya kebagi dua. Yang satu bilang, wah ini bakal menggantikan kita, harus diregulasi. Yang satu lagi bilang, wah yang ini justru ngebantu kita. Ini kita biasanya blok apa segala macam, kita jadi lebih kreatif dengan adanya AI. Menarik nih. Ya kan? Ada yang setuju sama hak ciptanya, dia bilang ini mah hak cipta gue kepake nih. Tiba-tiba foto gue, gambar gue, lukisan gue udah kepake sama AI. Ini AI ini maksud ini ya kayak ChatGPT, Ya, DALL-E gitu-gitu Midjourney, yang kayak, image generator segala macam. kalau dari ya pandangan gue pribadi nih ya, pandangan gue pribadi, kita harus bersahabat aja sih sama teknologi ya, karena menurut gue teknologi akan selalu evolve gitu, teknologi akan selalu evolve, human akan selalu beradaptasi, itu hebatnya manusia gitu, manusia itu bisa beradaptasi sampai kapanpun gitu, dan gue termasuk yang mungkin bukan bersahabat mungkin ya, bersahabat sama teknologi, dan gue juga nggak terlalu peduli sebenarnya sama bukan terlalu peduli lah, lebih ya aware iya, cuma gue nggak Kalimat terlalu pertama biasanya jujur bro. Kalimat kedua diplomasi nih. aware aja gitu sama teknologi, cuma ya gue sangat menikmati sebenarnya sama perkembangan teknologi gitu ya. Cuma ada poin yang menurut gue menarik gitu ya. As long as kita masih manusia gitu, kita butuh connection sama manusia lainnya. Relationship yang dibutuhkan, trust, mungkin relationship. Ya kayak gini lah, kayak dulu gue tuh ingat semua telepon temen gue. Zaman gue SD, SMP. Nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya gue ingat tuh semua, tuh teman-teman baik gue lah ya. Gue ingat banget, cuma sekarang mah tinggal scroll aja kan. Makanya gue kenapa gue bilang teknologi itu bukan sesuatu yang lo perlu benci atau against gitu ya. Cuma ya gue percaya teknologi bikin kita malas sih. Bikin kita malas gitu. Jadi sekarang ya otak yang waktu dulu sempat bisa ngafalin nomor telepon tuh udah gak ada lagi gitu. Cuma ya itulah, balik lagi ke tetaplah namanya orang kreatif gitu ya. Perlu rasa lah ya. Di dalam karya perlu rasa, emotion. Mungkin klien juga ya, ini gue nggak mau keluar atas semua klien sih. Memang mungkin ada klien yang mikirnya gitu. Ya udahlah pakai AI kita bikin logo bisa gitu. Lu pernah ngalamin? Belum sih selama ini. Mungkin dari sudut pandang lu ini karena klien lu rata-rata kelas menengah ke atas. Mungkin juga. Cuma so far gue juga nggak pernah lihat logo pakai AI yang berhasil juga sih. Branding dimanapun gue nggak tahu ya. Cuma kelihatan sih ya gitu. Jadi ya klien tuh butuh misalkan sampai shit happens gitu sama brand sama brandnya gitu ya. Butuh kami itu maksud lo? Maksudnya nggak, masa dia nanya AI, gue harus gimana nih? Dia harus nanya manusia dong. Yang lebih apa ya? Yang punya yang udah lu udah berkoneksi sama dia, lu udah build relationship yang baik gitu. Ya. Pasti lebih nanyanya ya lebih reliable gitu ya. Tolong dong nih brand gue tiba-tiba ini nih kenapa gitu misalkan ya. Dia nggak mungkin nanya AI sih. Ya kayak inilah, kayak contohnya lebih ini lagi mungkin ya, lebih jauh lagi. Misalkan lu naik taksi yang nggak ada supirnya gitu. Ya. Tiba-tiba nabrak taksinya. Anjir lu nanya siapa gitu. Iya, nanya komputer, jangan nabrak dong nih, gimana nih gitu. Kalau ada supirnya kan lu nabrak ya, supirnya at least bisa menenangkan lu gitu. Menenangkan jangan khawatir Pak gini-gini. Ya enggak tahu sih, gue mikirnya gitu sih. Gue mikirnya kayak gitu. Sama satu lagi mungkin ya. Ini yang dulu gue pernah beranggapan seperti ini gitu. Ketika handphone itu udah ada gitu. Kita nggak perlu pakai karkol lagi untuk manggil supir di mall. Oke. Cuma kenapa karkol Faktanya itu masih ada? ya. Masih ada gitu. Iya benar. Si karkol itu masih, ya mungkin kalau supirnya ketiduran atau handphonenya mati, Iya. karkol tetap jadi penyelamat gitu. Bisa pulang cepat mereka gitu. Ya nggak tahu sih, ini pandangan gue ya, pandangan gue terhadap teknologi gitu. Ya. Cuma ya ngebantu banget kalau di kasus
AI yang tadi lo sebut itu sangat membantu kita untuk ngebuat mockup digital gitu. Misalkan ya contoh nih, kita pernah ngerjain satu brand, pernah ikut sayembara kereta cepat waktu itu. Sayembara kereta Kereta cepat. cepat. Kita fotoin keretanya saat itu di stasiunnya, buat taruh logo dong di keretanya. Cuma backgroundnya kumuh banget, bukan kumuh lah, kayak Ya, apa adanya mendung yang di banget, situ ya. mendung, ininya gelap gitu, awannya. Kita ganti pakai AI. Langsung Kita prom aja, nih tolong ganti awannya doang gitu. Jadi keren banget jadinya. Itu membantu kita secara teknis sih, mempercepat kita untuk ini gitu, untuk buat apa? Iya benar. Ya inilah implementasinya lebih Iya cepat gitu. iya. Ya. Dan jadi membantu kita ngerjain sesuatu yang sebenarnya kita buang-buang waktu kalau harus, sebenarnya kita bisa ngerjain, cuman Betul. jadi buang-buang waktu. Ya nunggu awan yang bagus bisa aja kan. Ya. Cuman lu mau nunggu berapa hari gitu kan. Betul. Ya cuma makanya yang terancam mungkin ya, yang merasa terancam sama profesinya gitu. Balik lagi ke manusia gitu. Manusia pasti akan selalu nyari celah sih. Misalkan ya, aduh fotografi ini bakal tergantikan nih. Ya udah pasti gue yakin banget ya sebagai orang kreatif gitu. Mereka cari cara lah untuk justru malah bagus menurut gue sih. Jadi mendorong kita untuk ke next step-nya ini apa nih? Ya. Gue harus ngapain lagi nih? Karena nih misalkan foto imaging nih udah digantiin nih, gue harus bikin apa lagi ya setelah ini gitu. Itu menjadi motivasi atau dorongan juga sih ya buat manusia untuk ke next level juga gitu. Gitu. I see. Dan dengan idealisme seperti itu berarti kalau kita mau survive, gandeng lah teknologi yang ada, manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, Betul. kendalanya kadang-kadang sebagai seniman, entah itu musisi, entah itu orang desain, karya sama uang itu tadi kan, itu kadang-kadang nggak segampang itu bisa dipilah. Kadang-kadang itu harus jadi lu pilih gitu. Ini lebih mengunggulkan yang mana gitu. Sedangkan lu 19 tahun desain agency. Apakah lu ngerasa pelan-pelan makin lama idealisme karyanya makin rontok dan lebih ke udahlah sekarang saatnya kita gain profit karena kita udah 19 tahun nih. Soalnya tadi lu bilang di awal jangan ngincer profit. Gitu. Nah setelah udah 19 tahun apakah itu berubah? Ataukah lu ngerasa kayak ya gue tetap percaya bahwa setelah 19 tahun di industri ini nggak ngejar profit adalah cara yang gue paling cocok. Ya udah 19 tahun udah ngejar sih. Apa? Ya udah 19 tahun ngejar profit lah. Ngejar profitnya dalam artian tetap something yang sparks joy lah ya ke dalam project apapun projectnya gitu. Jadi ya untungnya gitu udah 19 tahun kita udah bisa, ya bukan udah bisa lah. Kita udah lumayan dipercaya sama klien sih gitu. Dalam artian bukan ini ya, bukan kayak dibebasin gitu. Cuma lebih kayak bukan jadi kayak klien versus vendor, cuma lebih kayak partner gitu akhirnya. Akhirnya mereka lebih mau tahu pendapat kita apa sih tentang yang dia buat gitu. Kayak itu lumayan inilah ya advantage buat kita juga gitu. Cuma ya seiring waktu sih ya pasti karena kita udah tambah banyak timnya gitu, profit tetap perlu lah gitu. Nggak make sense lah kalau misalnya kita tetap maunya apa idealis aja gitu. Idealisme tetap ada, cuma ya itulah tadi mungkin ketemu di titik tengah ya, di titik tengah dalam artian misalkan proyeknya udah nggak spark joy kita nih, ya udah kita usahain nih, kita effort kita untuk ke titik tengah itu biar kita tuh once itu kelar selesai proyeknya kita masih tetap happy lah, kita tetap bangga sama proyek itu, kita tetap bisa show ke orang-orang gitu. Jadi gitu sih. Jadi sekarang ya profit orientednya udah mulai ya mungkin 60-40 lah ya sama idealisme ya. Ya gitu. Tapi dibantu karena lu udah punya nama dan pengalaman, jadi orang juga kasih kebebasan karyanya lebih luas. Betul. Nggak dituntun gitu ya. Ya soalnya lumayan ini sih, gue belajar banget dari tahun 2000. Jadi 5 tahun pertama Thinking Room berdiri itu kita digoda sama project yang besar banget waktu itu. Buat kita besar ya saat itu ya. Nilai terbesar dari sebelumnya gitu. Sebelumnya kita kerjanya kan yang kecil-kecil gitu ya. Tiba-tiba kita dapat
dapat tawaran lumayan nih saat itu Oke. tuh. Buat tahun itu gede banget, dan buat kita, pengalaman kita yang masih kerjainnya brosur yang cuma yang murah gitu ya. Nah itu tuh lumayan chaos sih akhirnya. Mengacaukan Idealisme. iya environment kerja. Akhirnya gue langsung mikir, wah nih bisa, berarti kalau ini bisa, gue bisa lebih besar nih. Jadi akhirnya gue hire banyak tuh waktu itu tuh. Jadi 2010 kalau nggak salah, 2009-10an itu gue sampai hire 15 orang saat itu. Belum siap sebenarnya, Ya. belum siap. Cuma ya kita dapat klien lebih besar lagi nih, lebih besar lagi. Akhirnya ada satu kesalahan yang lumayan fatal waktu itu, mengakibatkan fatalnya tuh dia berdampaknya ke kliennya gitu. Ya salah ngeprint lah di koran gitu. Wah itu kayak chaos banget sih. Kita harus ganti rugi kan. Jadi ya udah ganti rugi, mau nggak mau dong harus ganti rugi. Jadi Oh ini lowest point juga nih ya, wah salah satu lumayan ya. tuh, lumayan ini sih. Akhirnya akhirnya kita cut semua orang-orangnya. Kita balik lagi. Jadi di tahun kelima itu pas kita kehilangan uang yang cukup besar karena kesalahan kelalaian kita gitu ya. Gue hitung-hitung lagi nih, waktu kita masih berlima sama kita Iya. ber-15. Untungan mana gitu ya? Omsetnya emang lebih besar gitu, cuma profitnya sama. Profitnya sama ya, Dengan mungkin karena effort yang lebih capek di sana iya, jauh gitu lebih ya. capek, lebih jauh kan gitu. Ya mungkin kehilangan juga ya, karena kehilangan uang itu yang harus kita ganti rugi kan. Ya cuma kalau kita masih 5 mah ya aman-aman aja nih gitu. Ya udah akhirnya gue balik lagi tuh ke 5 tuh waktu itu. Balik ke 5. Nah di tahun ke-5 itu sampai ke yang tadi yang rebranding Thinking Room, gue hati-hati banget gitu. Gue hati-hati banget untuk apa ya, dibutakan sama profit duluan makanya. Oke. Ya makanya pelan-pelan lah. 2006 nih. 2010, 11, 12 sampai 15 ya udahlah kita stay small dulu aja nih. Kita lihat nih. Kita kerjain something yang lebih enjoyable, lebih inilah, lebih seru gitu. Gitu. I see. Salah satu yang biasanya orang bahas kalau tentang thinking room adalah lu agency yang punya kurikulum. Sampai setahu gue itu juga jadi salah satu unit bisnis kali sekarang. Gue gak tahu itu di bisnisnya atau itu lebih ke non profit, tapi lu punya kurikulum buat anak magang. Kalau nggak salah namanya internship ya. Kalau yang sekarang gue lihat ininya unit ininya ya. Unit entitasnya. Cuman kurikulum buat anak magang, tapi balik lagi biasanya kan anak magang itu orang kalau pakai banyak anak magang di agency buat turunin cost. Atau kalaupun dia punya anak magang profesional ya paling karena sedikit ya nggak pakailah kurikulum apa, udah pokoknya lu ikut aja yang senior, nanti lu belajar nih KPI job desk apa. Kenapa lu bikin sampai kurikulum dan segala macam? Mungkin awalnya ya itu balik lagi ke 2005, saat itu desain komunikasi visual atau desain grafis ya saat itu masih awam banget di industri sih. Jadi kita lumayan kesulitan untuk cari talent saat itu. Soalnya ya gitu, 2005 tuh kayaknya advertising sama desain grafis tuh nyampur banget. Jadi kita mau benar-benar mau cari yang spesifik, skillful atau ya yang bagus di desain grafis tuh sulit gitu. Jadi selalu dapetnya ya udahlah yang apa biasa-biasa aja atau yang di bawah standar gue lah gitu kan. Ya udah akhirnya di 2000 pokoknya di 3 tahun 4 tahun pertamanya Thinking Room gitu kita akhirnya berpikiran nih kayaknya kita perlu nih bikin satu exercise buat awalnya dari exercise sih. Awalnya dari exercise ke anak-anak magang ini untuk buat untuk peka di dalam tipografi atau ya lebih ke tipografi waktu itu. Tipografi kurikulum namanya. Kita namanya kurikulum tipografi, kurikulum layout. Kita mau lihat nih sense-nya tuh udah sebagus apa sih. Nah, setelah dari sana kita adain terus setiap tahun lah pokoknya. Setiap tahun tuh kalau nggak salah ada dua gelombang ya magang. Dua gelombang dari kampus yang berbeda gitu kan. Ya udah setelah itu lumayan kita juga gue nya pribadi jadi lumayan ini sih, lumayan reminiscing saat-saat kuliah karena itu kan desain kritik banget saat mereka presentasi. Gue harus kasih komen yang membangun dong, yang konstruktif juga gitu. Jadi gue lumayan reminiscing lah zaman kuliah tuh begitu selalu.
Jadi setelah fast forward ke 2016 sampai sekarang gitu, akhirnya kita kan baru jadi branding agency itu 2016 lah ya. Baru kita mikir wah oke deh nih spesialis kita di sini gitu. Ya udah kita shift kurikulumnya jadi lebih ke branding gitu. Jadi sekarang branding kurikulum kita lumayan ini sih. Seru juga gitu. Dari kitanya juga jadi apa? Belajar juga sebenarnya sih. Jadi ketika lo sharing sesuatu, lo sebenarnya learn sesuatu juga sih dari anak-anak ini gitu. Ya sampai sekarang masih ada gitu. Sebenarnya kalau internship tadi yang lo mention itu program kita pas ketika lagi COVID sih. Jadi COVID kan nggak bisa magang nih anak-anak. Jadi gue ajakin 2 desain studio. Oh, pantasnya online ya. Ya kita ajakin join. Jadi 3 desain studio, satu typography, kuat edit typography. Kita di branding, satu lagi di Zin kalau nggak salah, layout. Kita undang kayak 8 anak magang gitu. Itu kebetulan banget pas kita bukan kurasi lah, kita pilih portfolionya. 8 anak ini dari kota yang berbeda semua. Jadi ada yang dari London, Surabaya, Jakarta, Bandung gitu. Emang secara kebetulan aja. Akhirnya itu juga sama sih. Programnya sama cuma lebih cepat kita shift-shiftan gitu. Jadi minggu ini Thinking Room yang buatin kurikulum branding nih selama 3 bulan, jadi sebulan ganti-gantian gitu. Seru sih itu. Dan magang ini benar-benar berpengaruh buat bisnis lu karena sekarang sampai karyawan-karyawan lama pun rata-rata dari magang ya. Betul. Bahkan tadi ada yang kerja 8 tahun, udah kerja 8 itu dari magang yang 8 tahun lalu gitu ya. Ya, jadi emang benefitnya buat kita gitu ya. Bukan ya sebenarnya yang tadi sih benefit buat kita karena kita juga belajar dari mereka. Gue juga seneng gitu lihat presentasinya mereka. Soalnya ini kan di luar project ya. Jadi kita lebih refresh juga gitu liatin mereka presentasi gitu kan. Cuma in other way juga sebenarnya proses kita untuk bukan memfilter lah ya, test drive lah gitu. Test drive anak magang ini nih potensial gak ya buat jadi nanti ke next full time kita gitu. Ya yang tadi ya bener sih. Jadi mostly sekarang anak-anak di Thinking Room semuanya itu bekas dari magang gitu. Karena kita lihat ya sembari headhunting juga lah ya. Proses headhuntingnya di sana juga gitu. Kita lihat oke nih kayak ketika setelah selesai magang terus mereka lulus kita approach nih coba mau gak ya kerja di kita ya nggak maksa juga sih kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu cuma at least kita udah tahu lah kita udah ada shortlist nih siapa aja yang bisa karena kan ya turnover agency kan cepet juga ya nggak lama gitu jadi kita ada shortlist kira-kira siapa yang mau kita hire ya nextnya gitu jadi proses sistem HRD juga sih akhirnya jadi HRD gitu. Jadi lu nggak open recruitment lagi ya? Ya kecuali di bidang-bidang tertentu kadang, gitu. Kadang ya. Ya mungkin yang ini ya kalau yang non designer mungkin kita perlu open recruitment. Soalnya sekarang kita ada writers, ada brand strategi. Ya gitulah. Itu perlu ada admin, ada finance gitu. Itu yang perlu kita open recruit. Cuma kalau designer mostly memang lebih ya kecuali udah desperate banget nih. Aduh, udah gak ada lagi nih baru kita open gitu. Pertanyaan terakhir nih ya. Ini dari gue pribadi sih. Gue penasaran aja karena kalau gue tuh jarang ngeliat sayembara, iya. Apalagi sayembara desain, jarang banget. Nah kemarin gue baru ngeliat sayembara desain gara-gara IKN ya. Kita ikutan tuh. Ikutan. Satu, menurut lu sayembaranya fair dan seru gak? Kalau yang ngadain pemerintah sih so far sih fair banget menurut gue karena semua dapat kompensasi yang nggak kepilih pun dapat kompensasi dan fairnya lebih karena kita bener-bener yang dinilai itu bukan harga soalnya kita nggak kasih harga kan kalau sayembara dari pemerintah kita kasih harga nggak adu tender gitu ya betul mereka ya bilang pemenangnya dapat sekian yang nggak dipilih dapat sekian jadi kita udah tahu kita udah nyang-nyang berarti
goalnya harus menang lah gitu. Iya, iya. Ya nggak menang pun ya nggak apa-apa, cuma gue sih selalu maunya menang gitu. Cuma nggak pernah menang. Ya jadi gitu. Jadi menurut gue lumayan fair karena itu, dan kita dikasih kesempatan untuk present idea kita. Present sedetail-detailnya, Iya. sesingkat dan padat, sepadat mungkin gitu. Jadi menurut gue fair banget. So far our government and asosiasi kita gitu, ini ADGI udah quite proper lah gitu ya untuk apa? Untuk menjalin hubungan sama pemerintah dan praktisi gitu. Yeah. Karena menurut gue ya asosiasi harus begitu gitu, harus support pemerintahnya untuk membuka mata. Ternyata nih kita desainer nih penting Bagus-bagus, loh, ya. penting untuk ini ya, untuk ngembangin kota. Ya walaupun itu cuma grafik gitu ya, cuma menurut gue ya something yang lo nggak sadar gitu. Kalau lo ke negara-negara kayak Jepang itu lo lihatnya kok enaknya gitu. Yeah. Sedangkan ya karena signage udah bener, informasi udah bener semua gitu. Iya. Gitu sih. Kenapa gue nanya? Karena gue ngelihat kalau ada sayembara, apalagi IKN ibu kota nasional gitu kan, Nusantara ini kan bikin yang paling jago tuh Prestige Championship ini kan. Yang paling jago pasti mau turun gunung, mau wah gila ini, wah apalagi ini ada rasa nasionalismenya dan segala macam. Dan di situ juga lu jadi pasti ngelihat, wah ini ternyata ini top-topnya nih. Kalau waktu itu mungkin lu pakai brand strategis, lu survei-survei ya ini perusahaan ini kan lu langsung tarung lapangan langsung. Ya. Kalau tarung lapangan langsung lu, wah gue denger dia ototnya gini-gini, pas lu lihat ototnya bener, wah gila yang ini ototnya emang otot besi nih, gila nih. Wah kuat. Nah dengan begitu dari sudut pandang lu nih ya, IKN kan kemarin buka sayembara itu buat desain apa dan segala macam. Semenjak itu seingat gue ada beberapa brand pakai cara yang sama. Oh, gitu Mereka ya Gua tahu tuh. brand skincare, ada yang ayo lomba desain packaging saya. Oh, oke. Nanti yang kepilih, ya, yang saya pilih. Tapi itu jadi strategi marketing dia juga. Supaya kan ya desain grafis kan punya pengikut juga mungkin. Posting di story apa dan segala macam. Nah dengan adanya sayembara begini, menurut lu apakah itu akan bermanfaat positif buat ningkatin skill? Atau malah gimana sih dampaknya? Kalau sayembara atau pitching lah kita bilangnya kalau di perusahaan ya. Ini sesuatu yang kita belum bisa crack banget sih sebenarnya, karena mostly ya kalau gue dulu ketika ngerintis awal gitu ya, pitching sayembara itu nggak terhindarkan sih. Pitching sayembara itu udah biasa. Maksudnya pitching itu kan kalau pitching kan biasa kita nggak bikin dulu. Lu cuma presentasi doang atau lu harus bikin dulu? Bikin dulu, ada yang bikin dulu. Jadi itu susah sih, karena ini loh. Kita nggak bisa bilang kita ban yuk pitching sayembara yang free nih. Kita nggak mau gitu. Cuma ada studio-studio desain lainnya kan yang butuh gitu. Ya ini nggak akan bisa di solve bulat-bulat gitu ya, karena ya sebagai dari sisi klien ya gue nggak mau langsung tunjuk Beli dong. kucing gitu. dalam karung gitu ya. Takut juga. Mereka nggak salah sebenarnya. Cuma ya gitu. Sedangkan yang desain studio yang against sama pitching nih, gue nggak mau ikutan lah gitu. Ya udah berarti lu nggak dapat opportunity nih gitu kan. Iya. Jadi gue yakin sih kalau baru ngerintis bisnis gitu, pasti ada lah ikutan lah gitu 1-2 kali. Kalau gue dulu sih ikutan bukan karena mau ngejar uangnya lagi sekali Ini lagi IKN. gitu ya. Bukan. Yang waktu itu? Waktu itu buat perusahaan yang ini ya, perusahaan komersil gitu ya. Yang gue kejar, gue bukan kejar profitnya, gue bisa kalahin dia nih. udah ini banget, kayak udah seambisi itu gue. Gue mau kalahin dia nih gitu. Ya selalu ya kadang-kadang ya pasti menang juga, ada menangnya ada kalahnya gitu. Cuma end up-nya gitu, yang gak fairnya menurut gue sebagai yang ini ya, yang bagi kalau yang tadi ya, kalau yang pemerintah tuh udah menurut gue udah fair banget gitu, karena semua yang nggak menang pun dikasih kompensasi. Mostly kayak perusahaan-perusahaan ini nih yang nggak mau ngasih gitu, nggak mau ngasih kompensasi karena banyak yang ikutan tuh nggak apa-apa free gitu. Iya. Nah, jadi dilematis buat gue dilematis. Jadi
akhir-akhir ini kita banyak banget diajakin sayembara kan di perusahaan gitu kan. Terus gue tanya ada fee-nya gak? Oh nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena yang ini juga ikutan nggak pakai fee kok. Iya. Mau mereka gitu. Ya susah kok gitu kan. Iya. Masa gue langsung bilangin ke desain studio sebelah. Ayo kita ini. Bikin dong pakai fee dong gitu. Nah, gue nggak Tapi bisa. sebenarnya itu salah satu gunanya asosiasi juga sih ya. Nah itu dia makanya asosiasi kita ini tuh masih belum bisa nyentuh Ranah itu ya? industri ya. Kalau government udah deket banget kita udah deket banget karena ya dari awal emang udah kita diskusinya tentang itu gitu, kesejahteraan profesi kita gitu. Iya. Ya, Iya ya sih. butuh. Industri itu sulit lah. Sulit Karena banget. mereka yang pegang pasarnya Iya, kan. iya. Lu mau ngatur mereka asosiasi lagi. Makanya sebenarnya kalau bisa ngikutin sistem sayembara pemerintah, gue bilangin nih ke perusahaan-perusahaan sangat ideal banget sih, Iya, ideal iya, banget iya. karena fair and square menurut gue. Ya nggak harus gede-gede gitu ya, fee-nya nggak usah gede-gede, cuma at least kita dapat imbalan lah gitu ya Iya. dari effort kita, dari waktu kita. Ya. Gitu. Karena somehow gue beberapa kali, lebih dari satu kali ketemu orang yang cerita bahwa setelah sayembara, mereka kalah. Tapi Dipakai. desain mereka dipakai. Nah itu lebih bete lagi kan? Wah, dan ya dengan cara lu memprediksi berarti mungkin lu pernah ngalamin atau dengar cerita yang mirip-mirip lah. Betul. Nah Iya, masalah makanya. itu kan kita kan nggak mungkin controlling kan. Lu pakai desain enggak apa kan dia juga nggak selalu posting seviral itu dan segala macem. Iya. Ketahuannya cuma gara-gara ada kenalan. Ih bagus ya gini-gini. Hah, gua nggak bikin kok lu ini. Kan Iya. di ciri khas lu. Hah? Iya mereka nggak kasihan ya. Kan itu kan menurut gua kayak jadinya semi penipuan begitu kan. Betul, makanya gue pikir itu yang penting sih. Yang penting ya itulah, yang penting kalau kita udah komit sama ya kalau ada juga teman gue yang nggak mau pitching dari awal gitu. Dari awal bikin gue nggak pernah mau sayembara gitu. Ada juga yang gitu. Itu malah bagus. Gue berharap sih semakin banyak yang begitu, mungkin kita bisa petisi gitu ke pemerintah. Bilang ke perusahaan-perusahaan ini kalau mau sayembara harus ada fee-nya gitu. Interesting. Bro, what's next step in Thinking Room? Next step, ya ada sedikit inilah ya pengembangan bisnis. Ya pengembangan bisnis lah, kita mau coba buat apa? Ya ini sebenarnya plan lama sih, kita mau bikin store untuk inilah ya, untuk salah satunya ya ini publikasi kita, buku kita lumayan ini sih, lumayan digemari orang-orang gitu. Oke. Anak-anak di kafe gitu. Salah satu buku mungkin ada products juga nanti gitu. Itu sebenarnya bukan plan besar, cuma something yang kita udah pikirin dari dulu sih gitu. Dan sekarang akan mulai dieksekusi. Itu satu. Nextnya mungkin ada apa? Kita lagi mau coba, gue pribadi mau coba masukin partner sebenarnya di Thinking Room nanti. Menarik. Ya, itu tunggu tanggal mainnya. Nice. Thank you so much Bro Eric Wijaya udah hadir di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye folks.